Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertama kalinya pembahasan terkait dengan struktur beton 2, pembahasan kolom. Baik, akan Budita jelaskan terkait dengan kolom. Ya, seperti yang kita pahami, SN yang kita gunakan adalah SNI 2847/2013 atau yang lebih update 2019 ya. Nah, definisi kolom sendiri yaitu kolom salah satu komponen struktur vertikal yang secara khusus difungsikan untuk memikul beban aksial tekan dengan atau tanpa adanya momen lentur. Tapi untuk kolom hari ini itu biasanya difungsikan selain memikul beban aksial tekan, juga memikul momen lentur. Kenapa? Nah, Budita akan bahaskan di sini. Dan memiliki rasio tinggi atau panjang terhadap dimensi terkecilnya sebesar 3 atau lebih. Jadi kolom sendiri itu memikul beban vertikal yang berasal dari plat lantai atau atap dan menyalurkan ke pondasi selanjutnya ya. Pada struktur bangunan gedung beton bertulang, balok, plat, dan kolom umumnya dicor secara monolit, sehingga akan menimbulkan adanya momen lentur pada kolom itu sendiri akibat kondisi tumpuan yang ujung. Di samping itu, pada bangunan bertingkat tidak memungkinkan untuk menjamin kevertikalan kolom secara sempurna, dan akibatnya akan muncul beban yang dikatakan yaitu beban eksentris terhadap pusat dari penampang kolom itu sendiri. Nah, beban eksentris ini akan menimbulkan adanya momen lentur. Jadi pada suatu struktur bangunan beton bertulang sangat jarang sekali dijumpai kondisi elemen kolom itu dalam kondisi murni. Nah, maksudnya di sini memikul beban aksial saja, tetapi nanti kombinasi ya. Asumsinya adalah asumsi kombinasi. Jadi selain memikul beban aksial juga memikul momen lentur. Nah, secara umum kolom diklasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut ya, berdasarkan beban yang bekerja, berdasarkan panjangnya, bentuk penampangnya, dan jenis tulangan sengkangnya. Berdasarkan beban yang bekerja, dapat diklasifikasikan menjadi 3. Kolom dengan beban aksial, kolom dengan beban eksentris, kemudian ada kolom dengan beban biaksial. Nah, untuk kolom dengan beban aksial, beban kolom dianggap bekerja melalui pusat penampang kolom itu sendiri. Untuk kolom dengan beban eksentris, beban kolom dianggap bekerja sejarak E. Jadi dimisalkan ya, dari tumpuan atau dari as kolom ke as beban dari pusat penampang kolom itu sendiri. Jadi jarak E dapat diukur terhadap sumbu X atau Y yang menimbulkan momen terhadap sumbu X atau Y itu sendiri. Nah, kolom dengan beban biaksial, bebannya bekerja pada sembarang arah dan sembarang titik, sehingga menimbulkan momen terhadap X dan Y secara bersamaan. Nah, untuk berdasarkan panjangnya, kolom dibedakan menjadi 2, yaitu kolom pendek dan kolom panjang. Nah, kolom pendek yaitu kolom yang keruntuhannya diakibatkan oleh hancurnya beton atau luluhnya tulangan baja di bawah kapasitas ultima dari kolom. Nah, untuk kolom panjang, jenis kolom yang dalam perencanaannya harus memperhitungkan rasio kelangsingan dan adanya efek teku, sehingga kapasitasnya berkurang dibandingkan dengan kolom pendek. Nah, berdasarkan bentuknya, penampang kolom dapat berbentuk bujur sangkar, persegi, lingkaran, bentuk I, segi 8, atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi di lapangan ya.
Nah, berdasarkan jenis tulangan sengkang yang digunakan, ada dua, yaitu kolom dengan sengkang persegi dan sengkang spiral. Nah, kolom dengan sengkang persegi ini disusun dengan jarak tertentu sepanjang tinggi kolom. Nah, untuk sengkang yang spiral, tulangan spiral ini dapat meningkatkan tulangan memanjang dan meningkatkan daktilitas dari kolom itu sendiri. Nah, tulangan spiral ini berfungsi mencegah adanya tekuk pada tulangan memanjang dan mencegah pecahnya selimut beton akibat dari besarnya gaya aksial. Begitu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita kembali ke definisi kan memang ada tiga pendapat yang diambil ya. Jadi dari penelitiannya Wang yaitu 1986 dan dari Vergoso yaitu 1986 sama dari Nawi 1990. Nah, menurut Wang dan Vergoso untuk jenis kolom itu ada 3, yaitu ada kolom ikat, tie kolom, ada kolom spiral kolom, dan ada yang ketiga itu kolom komposit. Untuk kolom ikat, kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Tulangan ini berfungsi untuk memegang tulangan pokok memanjang agar kokoh ya. Untuk tulangan kolom yang bertulangan spiral, bentuknya bersama dengan yang pertama, hanya saja sebagai pengikat tulangan pokok memanjang dengan tulangan spiral yang diikatkan mengelilingi tulangan pokoknya. Nah, fungsi dari tulangan spiral tadi sudah Bu Dita sampaikan ya, bahwa dia itu bisa menyerap deformasi yang cukup besar sebelum terjadi keruntuhan ya, dan mencegah terjadinya kehancuran. Untuk struktur kolom komposit, yaitu komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja profil atau pipa dengan atau tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. Sedangkan menurut Nawi, kolom itu dibagi atas dasar bentuk dan susunan tulangan, posisi beban pada penampangnya, dan atas panjang kolom dalam hubungannya, dikaitkan dengan dimensi lateralnya. Jadi ada 4 ya, kalau menurut Nawi ini. Kolom ikat, kolom spiral, kolom komposit, dan berdasarkan posisi beban yaitu kolom yang mengalami beban sentris dan eksentris untuk Nawi tadi ya. Nah, kita masuk ke perilaku kolom terhadap beban aksial. Di sini gambar ini ya menunjukkan terjadinya keruntuhan pada kolom dengan sengkang persegi. Bagian beton pada inti kolom mengalami kehancuran setelah adanya beban ultimate. Jadi setelah beban ultimate itu tercapai ya, terjadilah kehancuran kolom di sini. Nah, keruntuhan ini bersifat getas dan terjadi secara tiba-tiba dan lebih sering terjadi pada struktur yang menerima beban gempa tanpa detailing yang memadai. Makanya nanti kalau masuk ke
sistem rangka ya. Nanti kita membahaskan terkait dengan detailing tiap sistemnya. Sedangkan ini ya. Nah, perilaku daktail itu lebih ditunjukkan pada kolom yang diberi tulangan sengkang spiral. Jadi pada saat beban ultimate ini tercapai, seperti halnya pada sengkang persegi, maka selimut beton pun akan mulai terkelupas atau pecah. Tetapi inti beton akan tetap utuh. Nah, apabila jarak lilitan sengkang dibuat cukup rapat, maka kolom ini masih akan mampu memikul beban yang cukup besar ya. Jadi terjadinya hanya pecah pada selimut betonnya saja. Nah, sedangkan tulangan spiral ini apabila dipasang jarak tulangan yang cukup rapat bersama dengan tulangan memanjang, maka akan membentuk semacam sangkar yang cukup efektif membungkus dari inti betonnya. Jadi pecahnya selimut beton pada kolom dengan sengkang spiral ini menjadi warning ya, ibaratnya warning adanya kolaps di kolom ini gitu. Jadi lebih cukup ductile begitu untuk kolom dengan tulangan spiral. Nah, ini persyaratan peraturan kolom pada ACI atau SNI 2847 2013 maupun 2019. Ini harus kita gunakan pada kolom-kolom yang mulai kita rancang dengan SNI 2013 ya, harus memenuhi di sini. Nah, ini seperti misalnya jarak antar tulangan lenturnya itu kurang dari sama dengan 150 mm, kemudian itu untuk memanjangnya, untuk melintangnya itu boleh lebih dari 150 mili, kemudian jarak antar tulangan ikatnya itu ada harus memenuhi kurang dari sama dengan 16 kali diameter tulangan memanjang dan 48 kali diameter sengkang atau sengkang ikat, dan kurang dari sama dengan dimensi terkecil dari penampang kolom. Diambil nilai yang terkecil dari 3 persyaratan tersebut. Nah, ini ya. Ini perhitungan untuk rasio tulangan spiral. Di SNI juga ada. Nah, ini ya, ini contoh dari penulangan tulangan dengan sengkang spiral. Jadi sengkang spiral pada kolom yang kemudian memikul beban tekan akan dapat mencegah kehancuran beton atau tertekuknya tulangan memanjang. Jadi kolom yang menggunakan sengkang spiral ini dapat menunjukkan perilaku yang lebih ductile dibandingkan yang sengkang persegi. Jadi rasio minimum tulangan spiral diperlukan untuk menyediakan kapasitas tekan tambahan sebagai kompensasi mengelupasnya selimut beton. Ya. Jadi dari persyaratan ini harus memenuhi untuk rasio tulangan spiralnya, begitupun jaraknya. Nah,
Nah, pada kolom dengan tulangan spiral, setidaknya 2 kali lebih efektif ya daripada tulangan memanjang dalam kontribusinya terhadap kekuatan tekan, yaitu dengan persyaratan yang tadi. Persyaratan yang ini ya, maksudnya ya. Nah, untuk di buku beton itu sudah ada macam-macam apa namanya itu, diameter spiral, kemudian juga persyaratan jarak tulangan spiralnya di situ sudah ada. Jadi lebih memudahkan lah untuk kemudian kita menggunakan. Jadi diameter kolomnya ada, FG aksennya ada. Ya sudah dibuatkan kolom agar lebih mudah kita kemudian menyelesaikannya. Nah, ini persamaan desain kolom dengan beban aksial pada sengkang persegi dan sengkang spiral ya. Nilai untuk V-nya yaitu untuk persegi adalah 0,65, kemudian untuk spiral adalah 0,7. Untuk AG-nya menyesuaikan terhadap penampang kolom. Secara praktis pada praktik di lapangan dapat digunakan rasio tulangan memanjang sebesar 1% hingga maksimum 8% terhadap luas penampang kolom. Nah, ini contohnya. Di sini. Ini bisa dipelajari dan bisa ditanyakan apabila ada kendala dalam mengerjakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.